benang merah kedua. Cukup? Ini semua? Oke? Anak pintar pasti akan baik-baik saja. Kalimat ini terdengar masuk akal, bahkan optimistis. Justru karena itu jarang dipertanyakan. Kalimat kedua, kalau anaknya pintar, nanti kreativitas akan menyusul. Ini juga terdengar logis. Banyak orang tua, guru, bahkan pembuat kebijakan membangun keputusan besar berdasarkan dua asumsi ini. Masalahnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedua asumsi ini keliru. Bukan keliru sedikit, tetapi keliru secara sistemik. Selama puluhan tahun kita menyamakan intelijensi dengan IQ, kreativitas dengan bakat seni, dan giftedness dengan prestasi. Akibatnya kita melihat paradoks yang berulang. Anak yang sangat cerdas, tapi tidak kreatif. Anak yang kreatif, tapi tidak pernah dianggap gifted. Dan anak gifted yang justru mengalami kesulitan emosional. Bukan karena mereka kurang kemampuan, tetapi karena kerangka berpikir kita yang terlalu sempit. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun ini, saya bergelut dalam bidang pendidikan, konseling, dan advokasi anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Saya juga menulis buku Apakah Saya Juga Gifted? Menemukan Diri Lewat Krisis, Trauma, dan Tragedi. Pembahasan hari ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Tujuannya hanya satu, yaitu menata ulang cara kita memahami intelijensi, kreativitas, dan giftedness berdasarkan apa yang benar-benar ditunjukkan oleh penelitian. Namun sebelum itu, kita perlu mulai dari awal dengan meluruskan pemahaman paling dasar. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan intelijensi dan kreativitas? Apa itu intelijensi? Selama ini intelijensi hampir selalu disempitkan menjadi IQ. Kalau anak pintar, kita menyebutnya IQ-nya tinggi. Di sekolah, anak yang cepat menangkap pelajaran, nilainya tinggi, rankingnya bagus. Padahal secara sederhana, intelijensi adalah kemampuan otak untuk memahami, mengolah, dan merespons dunia secara efektif. Ini mencakup mengenali pola, memahami hubungan sebab akibat, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan situasi baru. Tes IQ memang mengukur sebagian dari ini, terutama yang bersifat logis dan analitis. Tetapi IQ bukan keseluruhan intelijensi manusia. Berikut, apa itu kreativitas? Nah, kreativitas sering disalahpahami sebagai bakat seni. Kalau pintar gambar atau melukis, kita bilang orang kreatif. Padahal bukan itu. Secara sederhana, kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide, solusi, atau cara pandang yang baru dan bermakna. Kreativitas muncul ketika seseorang melihat masalah dari sudut yang berbeda, menghubungkan hal-hal yang tampaknya tidak ada koneksi, berani keluar dari pola lama yang kita sebut out of the box, dan seorang yang nyaman dengan ketidakpastian. Seorang ilmuwan, dokter, insinyur, guru, orang tua, semuanya butuh kreativitas. Jadi kreativitas bukan soal seni, tapi soal cara berpikir. Apa beda keduanya? Bayangkan seperti ini. Intelijensi membantu kita menemukan jawaban yang benar, sementara itu kreativitas membantu kita memikirkan pertanyaan yang berbeda. Intelijensi menyukai struktur dan ketepatan, kreativitas justru tumbuh subur ketika ada ketidakpastian. Karena itu, seseorang bisa sangat cerdas tetapi tidak kreatif, atau sangat kreatif tapi tidak unggul dalam tes IQ. Dan ini bukan kekurangan, ini perbedaan fungsi otak. Miskonsepsi yang sering umum terjadi, anak pintar pasti kreatif. Tidak selalu benar. Anak kreatif itu tidak pintar, juga keliru. Kalau tidak berprestasi berarti tidak gifted. Sangat menyesatkan. IQ rendah berarti tidak cerdas. Simplisitas yang berbahaya. Dengan pemahaman ini, kita siap masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa sebenarnya yang dikatakan penelitian terbaru tentang hubungan intelijensi, kreativitas, dan giftedness? Pembahasan kali ini bukan opini pribadi, tapi disusun berdasarkan 10 studi utama dan terbaru. Mencakup riset empiris berskala besar, studi komparatif gifted dan non-gifted, riset mendalam tentang emosi dan kreativitas. Penelitian dilakukan di berbagai negara, yaitu Arab Saudi, Turki, Spanyol, Amerika Serikat, serta beberapa konteks Eropa. Skalanya juga beragam. Satu studi melibatkan 3.843 siswa gifted. Beberapa studi melibatkan ratusan siswa. Ada penelitian dengan 174 siswa gifted. Ada juga studi kecil dengan 7-12 siswa, tetapi sangat mendalam dalam melihat proses berpikir dan emosi.
Jika dijumlahkan, kita berbincang tentang lebih dari 4.000 partisipan empiris, belum termasuk puluhan studi lain dalam review. Yang menarik, meskipun konteks budaya berbeda, pola temuan tentang giftedness, intelligence, dan creativity relatif konsisten. Secara garis besar, mereka mencoba menjawab, pertama, apakah intelijensi dan kreativitas selalu berjalan bersamaan? Yang kedua, apakah gifted selalu unggul dibandingkan non-gifted? Yang ketiga, apa peran emosi dalam kreativitas dan problem solving? Serta yang keempat, seberapa akurat sistem identifikasi gifted saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan dari teori kosong, tetapi dari kegelisahan lapangan yang berulang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Jika semua penelitian ini kita letakkan berdampingan, apa benang merahnya? Benang merah pertama, giftedness bukan sinonim IQ tinggi, tetapi cara kerja otak yang berbeda secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa giftedness tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu angka AQA score IQ. Perbedaan gifted sering muncul pada cara mengolah informasi, menghubungkan konsep, dan kompleksitas berpikir, bukan selalu pada hasil tes. Artinya, giftedness lebih tepat dipahami sebagai profil kognitif yang berbeda, bukan sekedar posisi tinggi di satu skala. Benang merah kedua, kreativitas tidak otomatis tumbuh dari kecerdasan. Sebelumnya, threshold theory yang berkembang pada tahun 1960-an menyatakan bahwa tingkat intelijensi minimum diperlukan untuk kreativitas. Tetapi intelijensi yang sangat tinggi tidak menjamin kreativitas yang tinggi juga. Ambang batas tradisional telah ditetapkan, yaitu pada IQ 120. By the way, menurut beberapa ahli, ini adalah skor IQ ideal. Beberapa studi terbaru menguatkan dan memperluas implikasi threshold teori ini, menunjukkan bahwa hubungan IQ dan kreativitas berjalan bersama sampai pada titik tertentu, lalu melemah, dan berbeda pada tiap dimensi kreativitas. Penelitian tidak mengatakan gifted tidak kreatif, tetapi menunjukkan bahwa kreativitas tidak dijamin oleh kecerdasan tinggi. Ini menjelaskan mengapa ada anak yang sangat pintar tapi berpikir kaku dan takut salah. Benang merah ketiga, emosi bukan pelengkap giftedness, tetapi penentu ekspresi potensi. Penelitian tentang emotional intelligence menunjukkan bahwa kemampuan mengelola stres, fleksibilitas emosi, dan regulasi diri berkorelasi dengan kemampuan creative problem solving, terutama pada tahap yang kompleks. Kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam fase pemecahan masalah kreatif yang memerlukan ketekunan, fleksibilitas, dan kolaborasi. Temuan menunjukkan bahwa kemampuan kognitif saja tidak cukup untuk kinerja kreatif yang luar biasa. Kompetensi sosial emosional juga penting. Ini memiliki implikasi penting untuk gifted education. Social emotional learning harus diintegrasikan dalam kurikulum. Program harus secara eksplisit mengembangkan keterampilan dan kecerdasan emosional di samping kemampuan akademik. Benang merah keempat, sistem identifikasi berbasis tes tunggal gagal menangkap kompleksitas giftedness. Berbagai tes IQ hanya sepakat sekitar 50-60% dalam mengidentifikasi anak yang sama. Kreativitas dan faktor non-analitis sering memberi informasi tambahan yang tidak tertangkap oleh single test. Penelitian-penelitian terbaru tidak menolak tes IQ, tetapi menegaskan bahwa tes tunggal tidak cukup. Kita memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif untuk identifikasi. Benang merah kelima, dan ini krusial, giftedness adalah kondisi neurodevelopmental yang permanen. Penelitian-penelitian ini tidak menyatakan bahwa giftedness sebagai fase sementara. Sejalan dengan pemikiran Linda Silverman, giftedness dipahami sebagai kondisi neurodevelopmental yang menetap sepanjang hidup. Tidak ada orang dewasa mantan anak gifted. Yang berubah bukan keberadaannya, tetapi bagaimana giftedness itu diekspresikan, tergantung konteks, lingkungan, dan dukungan. Potensi gifted bisa berkembang atau terhambat sehingga tidak termaterialisasi menjadi pencapaian. Namun, kegiftitan tidak akan hilang. Jika ada satu hal yang ingin kita bawa pulang dari pembahasan hari ini, mungkin ini. Giftedness bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sering disalahpahami. Penelitian-penelitian ini tidak meminta kita mengejar lebih banyak prestasi, tetapi menuntut kita memahami dengan lebih jujur. Karena ketika kita salah memahami kecerdasan dan kreativitas, yang terluka bukan data,
tetapi manusia di baliknya. Jika pembahasan ini relevan untuk Anda sebagai orang tua, pendidik, atau individu gifted, saya mengundang Anda untuk subscribe agar tidak melewatkan pembahasan lanjutan. Bagikan video ini kepada satu orang yang menurut Anda perlu memahaminya. Di video berikutnya, kita akan membahas implikasi konkret dari temuan ini untuk pendidikan dan parenting anak gifted di Indonesia.